1021 bab pertama menghitung mundur kehancuran Sekte Peri Abadi. Tiba-tiba, Tan Yun menepuk dahinya, "Su Bing, aku akan memperkenalkanmu beberapa kenalan." Keluarlah pria besar itu. Setelah Tan Yun berbicara, naga emas dan singa terbang keluar dari menara suci dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Su Bing, kera tua itu adalah murid Raja Naga Iblis, dan dia juga memiliki warisan dan ingatan Raja Naga Iblis. Pria besar itu adalah murid Dewa Naga Emas, dan memiliki warisan dan ingatan Dewa Naga Emas. Selain itu, Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari Tuan Dewa Surgawi." Setelah mendengar ini, Sen Subing melihat cincin Dewa Emas di antara jari-jarinya, dan kemudian dia menyadari bahwa cincin Dewa Emas yang diberikan Tan Yun pada dirinya sendiri awalnya dibuat oleh Tan Yun untuk Dewa Naga Emas. "Bawahan, saya telah melihat istri Tuan." Tuoba Yingying berlutut dengan satu lutut menghadap Sen Subing dengan gembira. Bawahan telah melihat istri tuannya. Naga emas, singa, dan kera iblis merangkak di depan Sen Subing. "Jangan menyerah." Sen Subing, yang memiliki ingatan tentang kehidupan terakhir, telah menjadi berbeda sekarang, memberi orang perasaan tenang dan agung. Pada saat yang sama, Sen Subing tidak akan lagi berlatih latihan yang diberikan Tan Yun padanya mulai sekarang, dan dia akan berlatih kembali Alkitab Ruang dan Waktu, yang dia latih di kehidupan sebelumnya. Kehidupan pertama Sen Subing bukan hanya istri dari Hong Meng Supreme, tetapi juga dikenal sebagai Raja Dewa Ruang dan Waktu yang hidup berdampingan dengan tiga keindahan dan kekuatan di antara tiga alam dewa. Hanya setengah langkah dari alam tertinggi. Setelah itu, naga emas dan singa terbang ke lembah es bersama semua orang, dan Tan Yun dengan mudah mengangkat formasi terlarang di sekitar pohon kehidupan, dan meletakkan pohon kehidupan ke dalam cincin alam semesta dengan akar dan tanah. Dengan vitalitas ulet dari pohon kehidupan, bahkan jika tidak ada aura di cincin alam semesta, ia dapat bertahan selama 10 atau 8 tahun. Setelah pohon kehidupan dikumpulkan, naga emas dan singa membawa kerumunan, dan jatuh dari langit setelah 2 jam terbang, dan terbang ke bagian terdalam dari hutan meteor. Apa yang menarik perhatian semua orang adalah menara Dewa Setan Gyeoksuzen, yang setinggi 1.000.000 kaki, sejernih kristal dan penuh dengan kekuatan liar kuno. Setelah Tan Yun mencabut larangan di gerbang menara, dia dan beberapa wanita memasuki menara. Setelah lebih dari 40 tahun, ketika Tan Yun sekali lagi memasuki menara suci iblis kota Yusu, ingatan terakhir kali dia memasuki menara muncul di benaknya. Ketika dia masuk sendiri terakhir kali, Dongfang Yusu memadatkan gambar sebelum dia meninggal. Dalam gambar, dia mengenakan gaun kuning muda. Meskipun tingginya 100 meter, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah Dongfang Yusu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang semakin cantik. Pupil matanya seindah safir yang dalam. Tan Yun ingat bahwa Dongfang Yusu, penguasa Dewa Liar, mengatakan bahwa keturunan ras liar dan primordial hidup di jurang yang ganas dari Dewa Pedang Besar, menunggunya untuk membalas dendam di masa depan. Selain itu, Dongfang Yusu menyegel gumpalan jiwanya di monumen Dewa Zenyuan di jurang jahat para dewa sebelum turun ke benua hukuman surgawi di zaman kuno, menunggu dirinya untuk membangkitkannya kembali. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun memberitahu Putri Sen Subing tentang masalah ini. "Tan Yun, singkirkan menara Dewa Iblis. Ada beberapa air mata di mata indah Sen Subing, di masa depan, kami akan bekerja keras untuk naik sesegera mungkin, dan kemudian kembali ke alam Dewa Hong Meng kami sebelum membangkitkan Yusu." Tan Yun mengangguk, dan menempatkan menara penguasa iblis ke dalam cincin semesta. Sekarang roh-roh di menara Dewa Setan sudah mati, dan kekuatan menara Dewa Setan hari ini kurang dari 1/10 juta dari kekuatan masa lalu, tetapi itu sudah cukup untuk menjadi kartu Hall Tan Yun. Setelah itu, naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang ke Gunung Abadi Ruang dan Waktu. 6 hari kemudian, ketika terowongan ruang dan waktu dibuka dari Time and Space Immortal Mountain, butuh setengah hari untuk melewati terowongan ruang dan waktu dan kembali ke alam roh mistik. Itu adalah langit berbintang. Tan Yun memanggil Tan Taiyu, Tan Tailong, Komandan, Wakil Komandan, Pemimpin Organisasi Pembunuhan, Wakil Komandan Tan Taiyu, Tan Tailong, Organisasi Hukuman Surga, dan Pusat Kekuatan di semua wilayah. Setelah beberapa diskusi, Tan Yun menoleh ke Tan Taiyu dan Tan Tailong dan berkata, "Kakek dan Paman, Anda akan bertanggung jawab atas alam rahasia jiwa mulai sekarang. Adapun Kepala Sekte, Anda akan dipromosikan." Petik 2. Iya tidak masalah.
Tan Taiyu berkata dengan ramah, jangan khawatir, kakekku akan membantumu mengelola Huangfu Sengzong di alam rahasia jiwa ilahi. Setelah itu, Tan Taiyu tertawa dan berkata, Yuner, kapan kamu berencana untuk menikahi Xianer dan Xiao? Tan Yun berkata tanpa ragu, setelah Yuner membalaskan dendam Mengki dan menyelamatkan ibunya, maka dia akan memilih hari yang baik untuk menikahi mereka. Pembalasan, Ibu Ratu. Tan Taiyu dan orang-orang yang tidak tahu identitas Mu Meng tiba-tiba terkejut. Tan Yun meraih tangan Giokmu Mengki dan berkata, semuanya, Mengki adalah putri dari dinasti Mu Feng. Orang-orang tidak hanya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa identitas Mu Menggu begitu mulia. Tan Taiyu berkata dengan marah, Mengca, jangan khawatir, setelah Huangfu Sengzong kita stabil, kakek, tulang tua ini, juga akan membantumu membalas dendam. Iya, mata Mu Meng bersinar dengan harapan, saya percaya hari untuk membalas dendam tidak jauh lagi. Setelah itu, Tan Yun bertanya kepada Tuoba Yingying apakah dia bisa menemukan senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi saat menghancurkan istana jiwa. Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa total 16 pagoda ruang waktu dari biji sesawi terbaik telah ditemukan, tetapi setiap pagoda hanya dapat mengizinkan satu orang untuk berlatih di dalamnya, dan satu hari kultivasi setara dengan setengah tahun di luar. Senjata ajaib dari kelas ruang waktu Master, meskipun peringkatnya sama, rasio waktu dari ruang waktu independen yang dapat dikultivasikan di dalamnya berbeda. Misalnya, pagoda suci Linglong Tan Yun juga merupakan artefak suci tertinggi, tetapi ia berkultivasi di lantai 12, dan satu hari setara dengan 8 bulan di luar. Setelah itu, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengeluarkan semua 16 pagoda ruang waktu yang dia temukan. Satu diberikan kepada Mu Mengli, Xiao, Xianer, Ziyan, Su Bing, Su Zhen, Tan Taiyu, Tan Tailong, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, masing-masing satu. Untuk 4 sisanya, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk menyimpan satu, dan kemudian memberikan satu kepada Yukin, Ruxue, dan Suyu. Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberikan masing-masing menara suci ruang waktu biji sesawi kelas atas dan kelas menengah dari wilayah lain yang ada. Pada saat yang sama, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberi semua orang cukup batu roh terbaik untuk membuka menara suci ruang dan waktu. Setelah mengatur semua ini, Tan Yun akan membuka alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia Huangfu, dan metode dua alam rahasia, dan memberitahu orang-orang kuat. Yingying, kera tua akan menemanimu kembali ke alam rahasia Huangfu, dan memberitahu sekte bahwa kita telah menaklukkan alam rahasia jiwa. Tan Yun selesai berbicara, memandang kera iblis, dan menasihati, lindungi Yingying, jangan membuat kesalahan. Juga, kera tua, setelah kamu kembali ke alam rahasia Huangfu, segera mundur dan berlatih dan tunggu aku kembali. Bawahan patuh. Jawab kera pembunuh surga. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Tuoba Yingying, dan menasihati, 1,5 tahun kemudian, Anda berada di penghalang rahasia di atas aula ruang waktu gerbang luar rahasia Huangfu, dan Anda menyerang, penghalang sulit untuk membuat suara untuk saya, sehingga saya bisa mengetahui lokasi yang tepat dari ranah rahasia Huangfu ketika saya membuka terowongan ruang waktu. Bawahan patuh. Tuoba Yingying menerima perintahnya. Kera iblis pembunuh surga membawa Tuoba Yingying dan terbang menuju pintu keluar alam jiwa misterius. Yuner, kapan kamu akan menyerang Eternal Xianzong? Tanya Tan Taiyu. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, akan membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia jiwa ilahi ke alam rahasia Huangfu. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, beri aku lebih dari 3 tahun, lalu rencanakan untuk menyerang abadi-abadi dalam 5 tahun. Sebelum ini, semua orang akan mundur dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka. 1022 bab pertama membuka terowongan ruang waktu. Setelah mengatur segalanya, Mu Menggu, Sue Ziyan dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun dan pergi mengasingkan diri. Tan Yun, Shen Subing, dan Shen Suzhen, mereka bertiga melayang ke udara bersama, dan datang ke alam rahasia kecil dengan radius 300.000 li di alam rahasia jiwa ilahi. Dalam perjalanan, Shen Subing memberitahu Shen Suzhen tentang identitasnya di kehidupan terakhir dan Tan Yun. Mendengar ini, Shen Suzhen terkejut, tidak pernah menyangka bahwa saudara perempuan dan iparnya begitu terhormat.
Setelah mereka bertiga datang ke wilayah rahasia kecil, mereka memilih tempat geomantik yang berharga, dan mengubur peti es Jiu Feng. Sebelum pemakaman, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti seluruh alam rahasia, memungkinkan semua monster tingkat rendah meninggalkan alam rahasia dan pergi ke alam rahasia kecil lainnya. Karena jika Anda tidak pergi, dinginnya peti mati es Jiu Feng akan mengubah monster-monster tingkat rendah di alam rahasia ini menjadi patung es dan mati. Setelah peti es Jiu Feng memasuki tanah, segera, es mulai terbentuk di tanah, dan lapisan es menyebar dengan cepat menuju wilayah rahasia 300.000 mil. Udara dingin mengamuk di seluruh dunia, dan setelah hanya setengah jam, seluruh alam rahasia kecil berubah menjadi gletser yang bergulir. Setelah itu, ketiga Tan Yun meninggalkan alam rahasia kecil dan mendirikan monumen batu di pintu masuk alam rahasia kecil. Tablet batu itu bertuliskan, Alam Rahasia Suaner. Tanpa izin Tan Yun, siapapun berani masuk dan menghancurkan seluruh klan. Penanda tangan, Tan Yun. Setelah itu, Shen Subing dan Tan Yun berciuman selamat tinggal, dan kemudian pergi untuk mundur bersama Shen Suzhen. Tapi Tan Yun sendirian, dan datang ke sebuah gunung di sebelah kiri di bawah pintu keluar alam rahasia jiwa. Wow, jubah ungu Tan Yun memburu ke udara dan terbang menuju pesona alam rahasia paling kosong di alam rahasia jiwa. 10 juta li, 30 juta li. Ketika Tan Yun datang ke langit 80 juta li, dia menyentuh penghalang rahasia yang keras. Tan Yun segera mengorbankan Harmony Flame. Setelah dia memanipulasi api harmoni menjadi bola api setinggi 500 kaki, itu dicetak pada penghalang rahasia dan mulai membakar. Penghalang rahasia. Seperti yang kita semua tahu, setelah kekosongan rusak, itu adalah celah ruang gelap, dan setelah memasuki celah ruang, Anda akan berada dalam badai turbulensi spasial. Kekuatan turbulensi spasial sangat kuat, dan dapat dengan mudah dihancurkan, alat abadi tingkat rendah di mulut seorang biarawan di pesawat fana. Selain itu, sering ada badai turbulen yang tak tertandingi dan gelombang air yang bergejolak di turbulensi ruang angkasa. Karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani memasuki turbulensi luar angkasa. Alam rahasia adalah produk langit dan bumi, dan alam rahasia berada dalam badai turbulensi spasial. Misalnya, alam rahasia jiwa ilahi memiliki luas 15 juta li, tetapi dalam turbulensi ruang gelap, itu tidak sekecil debu. Oleh karena itu, bahkan jika musuh berani menunggu lama di badai luar angkasa yang bergejolak, mereka pasti tidak akan menemukan keberadaan alam rahasia. Jika seorang biksu kuat dan ingin membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia Huangfu, ia harus terlebih dahulu memiliki kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Jika biksu tidak memiliki kualifikasi ruang dan waktu 2 tingkat, maka bahkan Eclosion Realm Dzogchen tidak akan dapat membuka terowongan ruang waktu. Karena ketika membuka terowongan ruang waktu, pertama-tama gunakan kekuatan domain ruang dan waktu, atau kekuatan surga, untuk membentuk ruang waktu independen dalam badai turbulen ruang, dan perbaiki ruang waktu dan koridor independen di ruang angkasa, badai yang bergejolak. Oleh karena itu, para beku dengan kualifikasi dual ekstrim non-waktu dan ruang tidak dapat membuka terowongan ruang waktu. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, susunan teleportasi ruang waktu 2 arah yang cocok dengan terowongan ruang waktu diatur di 2 pintu keluar terowongan ruang waktu. Pada saat itu, para biarawan dapat membuka batu roh tertinggi dan dapat mengirimkan bola balik segera. 1 jam kemudian, penghalang rahasia mulai retak di bawah nyala api Hongmeng, dan kemudian ada celah 500 kaki. Badai yang bergejolak di ruang gelap di celah itu seperti hantu dan serigala yang melolong, sangat suram. Tan Yun segera menggunakan badan air Hongmeng, mengubahnya menjadi raksasa 200 meter, melayang ke udara, menjulurkan kepalanya keluar dari celah di penghalang rahasia. Berdengung. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan domain luar biasa yang mengandung 11 atribut dimuntahkan dari tubuhnya dan berubah menjadi terowongan berdiameter 500 meter dalam badai turbulensi spasial, yang terhubung dengan celah penghalang rahasia. Kemudian, di dalam terowongan yang dibentuk oleh kekuatan domain Hongmeng, kekuatan ruang dan waktu menyembur keluar. Waktu dan ruang bergabung untuk membentuk waktu dan ruang independen di terowongan. Setelah itu, Tan Yun melayang di koridor ruang waktu dengan diameter 500 kaki, terbang ke depan sambil terus melepaskan kekuatan domain Hongmeng untuk membuka koridor ruang waktu. Ketika Tan Yun membuka 1 juta li, kekuatan spiritual di tubuhnya habis, dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan alam Hongmeng. Jadi,
Dia mengorbankan menara suci Linglong yang tergantung di terowongan ruang waktu, dan dia memasuki lantai 12 untuk memulihkan kekuatan spiritual. Sekarang Dewa Naga Emas Singa, Moer, dan Raja Beruang Naga Tianluo sedang berlatih retret di lantai 2 hingga 11. Di lantai 12 tempat Tan Yun berada, dia berlatih di luar selama 8 bulan, yang setara dengan 1 hari latihan di dalam. Setelah Tan Yun menghabiskan 4 jam di dalam, kekuatan spiritualnya penuh, sedangkan dunia luar hanya berlalu sesaat. Setelah Tan Yun terbang keluar dari menara 12 lantai, dia membuka terowongan ruang waktu sejuta mil, dan kemudian memasuki menara untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam spiritual. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun terus membuka terowongan ruang waktu seperti ini. 1 tahun 3 bulan kemudian, Tan Yun duduk bersila di lantai 12, kelelahan, dan berkata pada dirinya sendiri, pada kecepatan terbang saya saat ini, dibutuhkan 4 bulan untuk terbang dalam garis lurus dari alam jiwa misterius ke alam misterius. Alam Huangfu. Petik 2. Dan kecepatan saya membuka terowongan ruang waktu kurang dari 30% dari penerbangan normal. Setelah membuang waktu yang dihabiskan dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya di menara untuk memulihkan kekuatan spiritual di kolam spiritual, sekarang, jika tidak ada kecelakaan, paling lama 3 bulan, terowongan ruang waktu dapat mencapai sekitar alam rahasia Huangfu. Naik. Bertekad, setelah Tan Yun memulihkan kekuatan spiritualnya, dia mulai membuka terowongan ruang waktu. Dalam sekejap mata, setelah 2,5 bulan, Tan Yun berhenti membuka terowongan ruang waktu. Berdiri di pintu keluar terowongan ruang waktu, dia melihat turbulensi spasial yang gelap dan bergelombang di depan, dan berkata dengan suara rendah, seharusnya hampir ke ranah rahasia Huangfu. Sudah 1 tahun, 5 dan 1 tahun, setengah bulan sejak saya membuka terowongan ruang waktu. Masih ada setengah bulan lagi sebelum Yingying membombardir penghalang rahasia Huangfu. Yah, aku menunggu di sini selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, boom, boom. Tiba-tiba, suara keras terus berdering dari turbulensi ruang yang gelap gulita. Wow, Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan jiwanya terkejut. Rambutnya beterbangan, kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, dan itu berasal dari aliran turbulen ruang gelap ke segala arah, dan akhirnya menentukan bahwa suara itu berasal dari 1,5 juta mil di kiri depan. Tan Yun tidak segera membuka terowongan ruang waktu lagi, tetapi meneriakkan naga emas dan singa dewa yang telah memasuki tahap dewasa tingkat ke-9. Setelah tubuh besar naga emas dan dewa singa memblokir terowongan ruang waktu, Tan Yun terbang keluar dari terowongan ruang waktu. Dia terbang keluar dari terowongan ruang waktu, melihat ke belakang, terowongan ruang waktu menghilang, dan melihat naga emas dan singa meringkuk bersama, tergantung dalam turbulensi ruang. Tan Yun tidak terkejut dengan ini. Dia tahu bahwa hanya di dalam terowongan waktu dia bisa melihat penampakan terowongan waktu. Begitu dia meninggalkan terowongan waktu, dia tidak dapat menemukan jejak terowongan waktu. Dan Tan Yun membiarkan naga emas dan singa dewa tinggal di terowongan ruang waktu. Dia menggunakan pria besar itu sebagai koordinat. Tan Yun menasihati, orang besar, jangan tunggu aku di sini. Saya akan segera kembali ke Huangfu Secret Realm. Setelah membuka penghalang Huangfu Secret Realm, saya akan membuka terowongan ruang waktu dari Huangfu Secret Realm untuk terhubung dengan ruang terowongan waktu di sini. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu mengingatnya. Naga emas dan dewa singa tersenyum jujur. Desir. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, Tan Yun terbang lebih dari 1,5 juta mil di ruang yang bergejolak, menghadapi ruang yang bergejolak dengan kedua tangan, dan dengan ringan berteriak, silakan. Menusuk. Pada saat yang sama, 3.000 mil di utara alam rahasia Huangfu, langit tampak terkoyak secara paksa, dan retakan spasial besar sepanjang 500 meter muncul. Wow, pada saat berikutnya, Tan Yun melangkah keluar dari celah di ruang angkasa dengan senyum seperti angin musim semi. Bab 1023 Perjanjian dan Dokumen. Setelah melangkah keluar dari celah ruang angkasa, Tan Yun terkejut sejenak dan menemukan bahwa ada gunung peri lain di luar area rahasia Huangfu. Tan Yun tahu bahwa selama dia tidak ada, seseorang memindahkan gunung peri dari tempat lain untuk dijadikan sebagai gerbang alam rahasia Huangfu Sengsong. Wow, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan mengenakan jubah putih saat itu berubah menjadi ukuran normal. Dia mengambil langkah lembut, melompat 3.000 mil ke dalam kehampaan dan muncul di depan gerbang gunung. Setelah Tan Yun membuka pintu alam rahasia,
dia baru saja terbang ke alam rahasia Huangfu, menjaga pintu keluar alam rahasia. Tetua penegak hukum gerbang suci, Jun Yuanfeng, membungkuk dalam-dalam dan berteriak, bawahan memiliki melihat penguasa. Murid, lihat Master Sekte. Ribuan murid inti dari penegakan hukum Sekte Suci dan alam jiwa suci memandang Tan Yun dan berlutut. Semua orang mengagumi Tan Yun setelah melihat Tan Yun. Sejak lebih dari 1 atau 2 bulan yang lalu, setelah Tuoba Yingying kembali ke alam rahasia Huangfu, dia memberitahu semua orang tentang penaklukan Tan Yun atas Istana Abadi. Pada saat itu, semua orang di alam rahasia Huangfu terkejut dan bersemangat. Ketika semua orang menyebut penguasa Tan Yun, mata mereka menunjukkan kekaguman dan pemujaan dari lubuk hati mereka. Tidak ada keraguan bahwa daya tarik Tan Yun adalah eksistensi terkuat di antara semua Master Sekte, termasuk Master Leluhur, ketika Huangfu Shengzong mendirikan sekte. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying juga memberitahu Patriark bahwa Tan Yun akan membuka alam rahasia dari jiwa ilahi ke alam rahasia Huangfu. Lebih dari 7 juta murid mengetahui bahwa dalam waktu dekat, mereka dapat memasuki medan perang para dewa di alam rahasia jiwa ilahi sesuka hati, dan mereka sangat bahagia. Pembebasan. Tan Yun tersenyum sedikit dan meminta semua murid penegak hukum untuk berdiri, memandang Yuan Fengjun, dan berkata, dalam 1 tahun terakhir ini, apakah ada kekuatan eksternal yang memprovokasi kasus saya? Jun Yuanfeng dengan hormat berkata, kembali ke Tuan yang berdaulat, tidak ada provokasi, tetapi dinasti suci Tuoba mungkin mendengarnya. Sekte kami menghancurkan Istana Abadi Jiwa. Oleh karena itu, 3 bulan yang lalu, dinasti suci Tuoba mengirim seseorang untuk mengirim diskusi dokumen. Sekarang dokumen Yihe ada di tangan wakil raja, dan utusan Yihe untuk sementara tinggal di tamu VIP. Selain itu, Master Sekte Lama juga tahu tentang pembicaraan damai. Apa yang dimaksud oleh Master Sekte Lama adalah semuanya terserah padamu. Mendengar itu, Tan Yunsing menembakkan 2 cahaya dingin di matanya, dan mencibir, Yihe. Tuoba Lin membunuh ayah mertuaku, dan sekarang mereka melihat Huangfu Shengzongku tidak mudah diganggu, ingin merundingkan perdamaian. Ini mimpi. Tan Yun berkata dengan dingin, siapa yang datang untuk membicarakan perdamaian? Penguasa, orang yang membahas perdamaian adalah Dong Yong, wakil penguasa dinasti suci Tuoba, menempa Xiancheng. Jun Yuanfeng berkata dengan jujur. Ternyata orang ini, Tan Yun mencibir. Orang ini, Tan Yun, masih segar dalam ingatannya. Ketika dia menyelamatkan Yukin dari dinasti suci Nangong dan diburu oleh dinasti suci Nangong, klan Batu, Xianzong Abadi, dan Istana Perijiwa, dia biasa menempa wilayah udara Xiancheng. Dan Dong Yong ingin merebut perahu roh senjata abadi Asia kelas menengahnya, tetapi sebagai hasilnya, dia menggunakan dia sebagai jimat dan memintanya untuk mengirim dirinya sendiri keluar dari pegunungan hukuman surgawi, menyelamatkan nyawanya. Yah, aku tahu. Setelah Tan Yun menjawab, sosoknya melintas, dan dia melewati ribuan mil kehampaan dan muncul di atas aula luar angkasa waktu. Kemudian, melonjak ke langit, setelah mendaki 80 juta mil kehampaan, dia muncul di samping Tuoba Yingying yang menyerang penghalang. Rahasia, Tuan, Anda kembali. Tuoba Yingying tersenyum ringan. Ya, Tan Yun mengangguk dan memerintahkan, saya akan memberikannya kepada saya di sini. Setelah terowongan ruang waktu terhubung, saya akan mengatur ulang susunan teleportasi ruang waktu. Tuan, bawahan meteorit waktu dan luar angkasa sudah siap. Tuoba Yingying berkata, membalikkan tangannya, dan menyerahkan 10 cincin semesta yang diisi dengan meteorit ruang dan waktu kepada Tan Yun. Apakah ada lagi? Tan Yun dengan meditatif berkata, terowongan ruang waktu biasa, dibutuhkan setidaknya 7 hari untuk mentransmisikan dari alam rahasia Huangfu ke alam rahasia jiwa ilahi. Jika seseorang menyerang alam rahasia jiwa ilahi, kita hanya dapat mencapai rahasia Huangfu. Alam selama 7 hari dengan teleportasi tangan, lama. Saya berencana untuk menempatkan salah satu kristal meteorit ruang waktu di terowongan ruang waktu setiap ribuan mil, sehingga waktu transmisi dapat dikurangi dari 7 hari menjadi 1 jam. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, bawahan segera memanggil semua murid dari seluruh sekte untuk menambang meteorit ruang dan waktu dengan seluruh kekuatan mereka. Oke, Tan Yun berkata, selain itu, waktu untuk menyerang Istana Abadi-Abadi adalah sementara 5 tahun yang lalu. Tolong beritahu saya dan ubah menjadi 8 tahun untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi. Dan, Tan Yun berhenti, dan berkata dengan dominan, pergi beritahu Dong Yong,
Kaisar Huangfu, saya menolak untuk merundingkan perdamaian. Biarkan dia memberitahu putra mahkota Tuoba dan Tuan Tuoba, paling lama 30 tahun, tidak akan ada menjadi dinasti suci Tuoba lainnya. Bawahan mematuhi perintah. Tuoba Yingying menerima pesanannya dan pergi. Tan Yun segera mengorbankan api Mengmeng besar dan membakar penghalang alam rahasia ke dalam celah 500 kaki. Dia menjulurkan kepalanya, melepaskan indera spiritualnya, dan menemukan naga emas dan singa dewa 1,53 juta mil jauhnya. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 1,5 jam untuk membuka terowongan ruang waktu ke terowongan ruang waktu tempat naga emas dan singa dewa berada, dan akhirnya terowongan ruang waktu terhubung. Kemudian, Tan Yun dan naga emas dan singa melewati terowongan ruang waktu dan terbang ke alam rahasia Huangfu dengan kecepatan normal. Pria besar, kamu akan mundur mulai sekarang. Jika kamu membutuhkanmu, aku akan memanggilmu lagi, perintah Tan Yun. Setelah pria besar itu memimpin, dia memasuki lantai 11 pagoda suci Linglong, dan berlari ke periode penyeberangan tingkat 9 dengan mundur. Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri di bawah terowongan ruang waktu, menyelam ke bawah secara vertikal, dan muncul di atas aula ruang waktu setelah 2 hari. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, potongan-potongan meteorit ruang dan waktu, merah seperti darah seperti kepalan tangan, menyembur keluar dari cincin semesta seperti semburan deras yang bersinar, penuh 100.000 keping, tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun Lingshen mengendalikan meteorit waktu dan ruang, dan membentuk susunan teleportasi dengan diameter 500 kaki di kehampaan, mengambang di udara dalam lintasan misterius. Setelah itu, Tan Yun terbang ribuan mil ke dalam kehampaan, memegang pedang di puncak gunung, dan menggali dan memoles batu bulat berukuran 1.000 kaki persegi. Tan Yun memegang batu itu dan terbang ke tanah di sisi kiri kuil waktu. Setelah meletakkan batu itu di tanah, dia melambaikan tangannya pada formasi teleportasi di kehampaan. Segera, formasi teleportasi ditembak jatuh secara vertikal, tertanam di dalam lingkaran. Pusat platform tinggi. Kemudian, Tan Yun membawa pedang di permukaan batu di sekitar susunan teleportasi, dan mengukir dan melukis. Serangkaian pola berliku. Setelah pola susunan diukir dan digambar, 360 alur mata susunan muncul. 360 mata berarti bahwa hanya 360 batu roh kelas atas yang diperlukan untuk membuka terowongan ruang dan waktu yang mengarah ke alam jiwa yang misterius. Jika masalah ini dipelajari oleh orang lain di benua hukuman surgawi, dia akan terkejut untuk menjatuhkan rahangnya, kan? Ini karena siapapun yang memiliki akal sehat di bidang teleportasi tahu bahwa semakin jauh jarak teleportasi, semakin banyak batu roh yang akan dikonsumsi saat membuka bidang teleportasi. Dalam keadaan normal, jika Anda mengubah ke pengaturan kuat lainnya, susunan teleportasi dari alam rahasia Huangfu ke alam rahasia jiwa ilahi akan menelan biaya ratusan juta. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Susunan teleportasi yang dia atur hanya membutuhkan 360 yuan. 1024 bab pertama tidak nyaman. Setelah Tan Yun mengatur susunan teleportasi, dia mentransmisikan suara ke Shen Qingfeng, tetua agung dari gerbang luar, dan memintanya untuk menemukan seseorang untuk membangun aula tanpa atap, dan melampirkan susunan teleportasi di dalamnya. Setelah itu, Tan Yun mengambil 2 hari lagi, mendaki 80 juta li ke dalam kehampaan, dan mengatur larangan transformasi ruang angkasa, yang terkait dengan susunan teleportasi di celah penghalang 500 meter. Setelah mengatur larangan ini, celah di terowongan ruang waktu tidak dapat dilihat. Selama arai teleportasi dihidupkan, larangan perubahan ruang akan dibuka, dan kemudian orang tersebut akan diteleportasi ke terowongan ruang waktu. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu membuka susunan teleportasi untuk membuka larangan dan memasuki terowongan ruang waktu. Dalam 2 hari ini, Shen Qingfeng secara pribadi mengawasi pekerjaan tersebut dan meminta 1.000 murid luar untuk membangun aula tanpa atap di sekitar susunan teleportasi ruang dan waktu sesuai dengan persyaratan Tan Yun, dan menamai aula tersebut, Aula Teleportasi Jiwa Huangfu. Setelah Tan Yun menyalakan larangan transformasi ruang angkasa, dan memasuki terowongan ruang waktu, dia akan memasukkan meteorit ruang waktu ke bagian atas terowongan setiap 1.000 mil. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Setelah Tan Yun menggunakan semua batu roh di 10 cincin alam semesta yang diberikan oleh Tuoba Yingying, dia berbalik dan terbang selama 20 hari, kembali ke alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah menyiapkan meteorit waktu dan ruang,
dan memberi Tan Yun cincin alam semesta yang penuh dengan meteorit ruang dan waktu. Setelah Tan Yun menerimanya, dia memasuki aula teleportasi jiwa Huang Fu dan berhenti di formasi teleportasi. Su, Ho, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 360 batu roh kelas atas terbang keluar dari cincin alam semesta dan mengambil 360 lingkaran ke matanya. Segera, kekuatan ruang dan waktu di istana teleportasi seperti riak air, dan saat kekuatan lembut menahan Tan Yun, terowongan ruang dan waktu 80 juta li di langit tiba-tiba terbuka. Tan Yun merasakan pusaran langit dan bumi, dan pada saat berikutnya, dia diteleportasi secara vertikal sejauh 80 juta mil, dan kemudian diteleportasi di terowongan ruang waktu selama kurang dari 2 saat sebelum diteleportasi ke tempat di mana dia pergi, terowongan ruang waktu tempat meteorit ruang waktu tertanam. Kecepatan teleportasi cepat. Tan Yun tersenyum puas, dan kemudian mulai menanamkan meteorit ruang waktu ke dinding terowongan ruang waktu setiap 1000 mil. Di terowongan ruang waktu yang gelap, Tan Yun akhirnya kembali ke alam misterius setelah 4 bulan. Kemudian, Tan Yun mengatur formasi teleportasi di alam rahasia jiwa ilahi, persis sama dengan alam rahasia Huang Fu. Dan para murid membutuhkan waktu 2 hari untuk membangun aula transmisi Shenhun Huang Fu. Segera, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menutupi seluruh alam misterius jiwa, dan suara keagungan memasuki telinga semua orang, aula transmisi para dewa dan Kaisar Huang Fu telah selesai. Hanya membutuhkan 360 batu roh kelas atas untuk membuka terowongan ruang waktu, dan hanya butuh 1 jam untuk mencapai alam rahasia Huang Fu. Juga, arai teleportasi ini adalah arai teleportasi besar. Setiap kali diteleportasi, 360 orang dapat diteleportasi. Setelah waktu pembukaan pertama, akan ada interval 3 napas, dan itu dapat diteleportasi tanpa batas. Selain itu, karena susunan teleportasi ruang waktu adalah teleportasi 2 arah, orang-orang yang berteleportasi dari alam rahasia jiwa ilahi akan berteleportasi di sisi kiri terowongan ruang waktu setelah memasuki terowongan ruang waktu. Dan sekte di alam rahasia Huang Fu, mereka yang berteleportasi ke alam rahasia jiwa, akan berteleportasi di sebelah kanan setelah memasuki terowongan ruang waktu. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa selama proses transmisi, jangan berjalan di rute transmisi yang bukan miliknya, jika tidak, jika Anda bertabrakan dengan orang yang berteleportasi dalam transmisi berkecepatan tinggi, Anda pasti akan dimusnahkan. Di alam rahasia jiwa ilahi, semua murid dan orang-orang tingkat tinggi yang bersedia pergi ke alam rahasia Huang Fu untuk bermain dan menonton dapat membentuk tim yang terdiri dari 360 orang, menyebarkan batu roh, dan pergi ke alam rahasia Huang Fu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa seorang murid terkenal di wilayah rahasia jiwa ilahi bersemangat dan bersemangat untuk mengirim gelombang jiwa ilahi Huang Fu ke arahnya. Jelas, murid-murid ini ingin pergi ke alam rahasia Huang Fu terlebih dahulu. 1 jam kemudian, Feng Tianlun, 12 tetua klan Feng, pembunuhan dan semua leluhur organisasi hukuman surgawi, dan leluhur penegak hukum, bersama dengan Mu Mengyao, Xiao, dan Subing, terbang ke Tan Yun Sen, di samping. Tan Taiyu dan Tan Tai Long datang untuk mengirim Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun memandang keduanya dan menasihati, kakek dan paman, untuk mencegah musuh mengambil keuntungan darinya, jadi pintu alam rahasia di alam rahasia jiwa ilahi tidak boleh dibuka mulai hari ini, biarkan para murid latihan dengan tenang. Selain itu, mengenai kapan harus membuka Battlefield of the Gods dan Meteorite Canyon untuk waktu yang lama, dan memberi para murid di 2 alam rahasia pengalaman jangka panjang, itu tidak cemas untuk saat ini. Prioritas utama kami adalah mundur dan meningkatkan kekuatan kami, dan menyerang sekte abadi-abadi dalam 6 tahun. Jika seseorang menyerang alam rahasia jiwa ilahi, Anda dapat mengirim seseorang ke alam rahasia Huang Fu dan memberitahu saya melalui formasi teleportasi. Saya akan membawa seseorang untuk datang tepat waktu. Setelah nasihat, Tan Yun membuka arai teleportasi ruang waktu, dan setelah 1 jam berlalu oleh kelompok yang kuat, mereka kembali ke alam rahasia Huang Fu. Feng Tianlun dan yang lainnya terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun benar-benar mampu mencapai langit. 2 alam rahasia besar itu sangat jauh sehingga mereka dapat diselesaikan hanya dalam 1 jam. Feng Tianlun percaya bahwa ini pasti formasi teleportasi tercepat di seluruh benua hukuman surgawi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya kembali ke alam rahasia Huang Fu,
mereka memberitahu semua orang di alam rahasia Huangfu melalui indera spiritual mereka bahwa mereka dapat pergi ke alam rahasia jiwa ilahi kapan saja dan di mana saja dan melihat pemandangan indah di alam rahasia, rahasia jiwa ilahi. Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar oleh semua orang di alam rahasia Huangfu. Tuan Sekte ini hanya mengatakannya sekali dan mengingatnya dengan jelas. Semua orang di wilayah rahasia jiwa ilahi, seperti Anda, semuanya adalah murid Huangfu Shengsong saya. Anda tidak boleh memiliki diskriminasi atau prasangka. Tidak peduli siapa yang melanggar perintah, Anda akan dibunuh tanpa pengampunan, dan penguasa ini tidak akan pernah mentolerirnya. Petik 2. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan beberapa wanita pergi ke lembah peri nomor 1 di Tanah Suci Gerbang Suci Berjasa, dan mulai berlatih retret. Sebelum retret, Tan Yun tidak melihat Nangong Yukin karena masih dalam retret. Para wanita tahu bahwa kekuatan Tan Yun meningkat dengan sangat cepat. Untuk mengikuti jejak Tan Yun dan menjadi bantuan Tan Yun, para wanita di alam teritori juga menggunakan pil ban wilayah tertinggi dan pil penipu ban wilayah tertinggi untuk berlatih. Di lantai 12 pagoda suci Linglong, Tan Yun duduk bersila. Ketika dia hendak berlatih, dia memikirkan suara yang dikenalnya di luar menara. Sekte Master Tan, apakah sekarang nyaman? Nyaman? King Cheng, kamu bisa masuk. Tan Yun berkata saat dia membuka gerbang menara. Feng King Cheng mengenakan rok hijau dengan sudut terbang, dan setelah terbang ke menara, dia tampak ragu untuk berbicara. Apa yang salah? Tan Yun bingung. Master Sekte Tan. Feng King Cheng mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di alam ilahi dari sekte Anda, bahkan jika Anda berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, tidak mungkin untuk melakukannya, dipromosikan ke realem-realem hanya dalam waktu 10 tahun. Dan setelah dipromosikan ke tingkat pertama wilayah itu, banyak orang telah menjadi tingkat kedua atau bahkan keempat. Suara Feng King Cheng menjadi lebih kecil, dan Tan Yun mudah hampir bisa mendengarnya. Kamu. Jika ada cara, bisakah kamu membantu kami klan Feng? Tetua klan Feng kami telah terperangkap dalam inkarnasi wilayah selama 7.000 tahun. Aku masih tidak bisa menyentuh penghalang dari alam berunsur 8. Dan ayahku, setelah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam wilayah 40 tahun yang lalu, dia menghabiskan 5.000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dan masih tidak dapat merasakan penghalang tingkat ke-8. Setelah itu, Feng King Cheng menatap Tan Yun dengan gugup, takut Tan Yun akan menolak. 1025 bab pertama. Ayahmu yang memintamu datang padaku. Tan Yun berpikir sambil berpikir. Tidak. Feng King Cheng melambaikan tangannya dengan cepat. Aku datang sendiri. Melihat kepalsuan Feng King Cheng, Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu beritahu ayahmu, dia bisa datang kepadaku untuk apapun di masa depan. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. 24 pil terbang keluar dari cincin semesta, ditangguhkan di depan Feng King Cheng, dan menasihati, di antara mereka, ada 2 pil domain dewa, 2 pil pemandu domain dewa, dan 10 pil domain Fei. Yu Fei kembali ke pil roh. Kamu sekarang berada di tingkat ke-8 dari alam ilahi. Setelah mengambil 2 pil alam ilahi dan 2 pil roh pengembalian ilahi, Anda dapat menembus kesempurnaan agung alam ilahi dan dipromosikan ke tingkat pertama alam-alam ilahi. Kemudian Anda akan mengambil 1 alam ilahi masing-masing untuk setiap alam kecil. Dan Yutai kembali ke pil roh. Dengan cara ini, jika kamu berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, kamu dapat dipromosikan ke alam bulu paling lama 8.000 tahun. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 20 Yutai pil dan Yutai Guiling pil lainnya terbang keluar dari Qiankun Ring dan melayang di depan Feng King Cheng. Kamu bawa pil ini ke ayahmu, biarkan dia dan tetua Feng mengambilnya. Setelah mendengar ini, Feng King Cheng sering gemetar karena terkejut. Jelas, dia tahu bahwa pil yang diberikan Tan Yun sudah lama hilang. Setelah keterkejutan, Feng King Cheng merasakan aliran hangat jauh di dalam hatinya. Kemudian, matanya merah dan berair. Memang Feng Tianlun yang memintanya, putri yang berharga ini, untuk datang dan bertanya kepada Tan Yun bagaimana memajukan wilayahnya. Dia cemas ketika dia datang, bagaimanapun juga, menanyakan kekuatan lain tentang cara untuk maju adalah hal yang tabu. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan bersikap dingin padanya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan memberi dirinya begitu banyak pil. Berapa umurmu? Jangan menangis. Tan Yun tersenyum. Aku hanya tersentuh. Feng King Cheng cemberut mulut ceri kecilnya,
dengan air mata, dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Tan Yun, terima kasih banyak. Tan Yun tersenyum, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, sehingga Anda dapat dengan cepat mundur dengan pil dan membunuh lebih banyak musuh di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi untuk mundur. Feng Qingcheng tersenyum dengan air mata, dan terbang keluar dari menara 12 lantai dengan gembira. Setelah Feng Qingcheng pergi, mata Tan Yunsing penuh dengan dingin. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, saya akan memimpin orang untuk menghancurkan Sekte Abadi-Abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Kemudian, bantu Mengki membalas dendam ke Tang Zun Dinasti Suci, lalu ambil kedua peganganku. Ambil kembali pedang ilahi Hong Meng. Selama periode ini, apakah itu 3 keluarga besar yang tersembunyi atau 6 klan kuno lainnya? Jika mereka berani menyerang Huangfu Shengzong, Lao Su akan membiarkan mereka bola-balik. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan asal-usul api ilahi gagak emas, dan mulai memanipulasi api Grand Meng, memurnikan dan melahap. Pada saat yang sama, pegunungan hukuman surga, kedalaman sebenarnya dari pegunungan, misteri Murong. Di hamparan luas, seperti negeri dongeng, Murong Secret Territory, aula kuno yang menggantung di langit, sangat terlihat. Di aula, Patriark Murong Gudao memandang anak-anak Murong Sishi dan Murong Ningkang dengan ekspresi muram. Dan di sisi kiri dan kanan aula utama, ratusan tetua dari panggung wilayah berdiri dengan hormat, melihat ke jalan kuno Murong. Murong Gudao berkata dengan sungguh-sungguh, menurut laporan detektif, Tan Yun memimpin seorang pria untuk menghancurkan istana abadi dengan kekuatan yang kuat. Melawan kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong, dari ketidakjelasannya sebelum menjadi blockbuster sekarang, apa yang kalian katakan ini membuktikan. Juga, dalam situasi saat ini, bagaimana klan kita memilih, Sishi, Ningkang, mari kita bicarakan dulu. Mendengar itu, Murong Sishi mengubah strategi sebelumnya dengan duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, wajahnya yang memukau penuh dengan kehikmatan, ayah, dan semuanya. Saya dulu anggota Huangfu Shengzong. Menurut pendapat saya, kekuatan Huangfu Shengzong telah tumbuh terlalu cepat di bawah kepemimpinan Tan Yun, dan kita tidak bisa lagi mengabaikannya. Saya menyarankan agar ayah saya segera mengirim utusan ke Xianzong Abadi dan bergabung dengan Xianzong Abadi untuk menyerang Huangfu Shengzong. Ayah, kamu baru saja dipromosikan ke tahap ketiga dari alam eklosion, dan kakek dan Taizu juga adalah kekuatan dari tahap ketiga dari alam eklosion. Bahkan jika kita tidak bergabung dengan Sekte Abadi-Abadi, putriku dengan tegas percaya bahwa kita dapat menghancurkan Sekte Suci Huangfu. Mendengar ini, ketika Murong Gudao mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Murong Ningkang berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, anak itu tidak setuju dengan sudut pandang kakakku. Menurut pendapat anak itu, semuanya terkendali. Xianzong Abadi dan Huangfu Shengzong adalah musuh yang mematikan. Dua sekte kuno harus bertarung. Setelah mereka bertarung, klan Murong kita akan membunuhnya secara mengejutkan. Pertempuran akan menentukan alam semesta dan menguasai surga. Murong Ningkang berkata lagi, menurut kembalinya klan saya di Eyeliner Eternal Xianzong, meskipun leluhur tinggi Master Sekte Xianzong Abadi Ruyan Wuji sudah mati, tuannya masih hidup. Jika berita itu dapat diandalkan, sekarang tuannya sama seperti Anda. Itu adalah alam triple eklosion. Jika Huangfu Shengzong berperang dengan Xianzong Abadi, Huangfu Shengzong memiliki kemungkinan kalah 60%. Jika Anda tidak kalah, Anda tidak hanya akan kehilangan kedua belah pihak, tetapi Anda juga dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Huangfu Shengzong. Karena itu, anak itu tidak setuju dengan pendapat kakakku. Setelah itu, Murong Ningkang melihat ke samping ke arah Murong Sishi dan berkata, kakak, jangan marah, saya hanya mengatakan pendapat saya. Ada sedikit kecemasan di mata Murong Sishi dan tidak berbicara. Murong Gudao mengamati para tetua dan berkata, Puisi dan Ningkang, masing-masing memiliki alasannya sendiri, jadi tolong ungkapkan pendapatmu. Penatua membungkuk dan berkata, Patriark, bawahan setuju dengan sudut pandang Tuan Muda. Bawahan juga setuju. Kata tetua kedua, Tuan Muda berhati-hati, dan bawahan mengaguminya. Iya, petik 2. Petik 2. 9 tahun, mereka semua menyatakan pendapat mereka bahwa taktik Murong Ningkang adalah yang terbaik. Tiga tetua berkata dengan benar, Patriark, wanita tertua telah berada di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade, dan bawahan percaya bahwa penilaian wanita tertua adalah yang paling benar. Segera, hanya satu yang menjadi tua,
yang berarti bahwa strategi misi adalah kebijakan terbaik. Murong Gudao berpikir sedikit, kalau begitu ikuti rencana Tuan Muda, tunggu sampai Eternal Xianzong dan Huang Fu Shengzong sama-sama terluka, lalu ambil tindakan. Sebelum suara jalan tua Murong jatuh, dia diinterupsi oleh Murong Sishi dengan cemas, "Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini." Murong Sishi tiba-tiba melihat ke belakang, menatap para tetua berusia 9 tahun, dengan marah berkata, "Apa yang kamu tahu? Kamu tidak mengerti Huang Fu Shengzong, karakter kejam macam apa Tan Yun yang baru diangkat. Usianya yang sebenarnya adalah hari ini, dia baru berusia lebih dari 80 tahun. Menurut laporan mata-mata, ketika dia memimpin serangan ke Istana Abadi, dia sudah berada di tahap keempat wilayah itu, dan ketika dia menangkap kerabatnya di dinasti Nangong, dia hanya berada di alam para dewa. Yae, kekuatannya meningkat dengan cepat. Menurut keadaan normal, bahkan jika dia telah berkultivasi selama 5.000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dia tidak bisa naik dari tingkat ke-8 dewa ke tingkat ke-4 rahim. Bukannya kamu tidak tahu, setelah mencapai lapisan ke-8 alam dewa, jika kamu ingin meningkatkan ranahmu, kamu tidak bisa mundur begitu saja. Tapi Tan Yun melakukannya. Saya curiga Kaisar Huang Fu Shengzong mereka memiliki semacam pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat di wilayah itu? Ayah, Murong Sishi berlutut di aula dengan lutut berat, air mata berlinang, dan berdebat dengan alasan, "Ayah, tolong dengarkan putrimu sekali, benar-benar tidak bisa memberi Tan Yun kesempatan untuk tumbuh dewasa." 1026 Bab pertama membunuh saudaramu dan membunuh ayahmu. Mendengarkan para tetua ini akan mendorong klan Murong menuju kehancuran. Tolong. Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Abadi-Abadi, kamu harus segera menyerang Sekte Huang Fu Shein. Mendengar ini, tetua berlutut dengan malu, patriark, wanita tertua bingung, dia mengolah aspirasi orang lain dan menghancurkan prestisenya sendiri. Kemudian, 9 tetua berlutut dan menentang Murong Sishi. Murong Gudao memandang Murong Yingying, matanya dipenuhi kekecewaan, "Sishi, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertemuan para tetua lagi di masa depan, kamu dapat mundur." Ayah, Murong Sishi menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa mendengarkan mereka." Diam. Murong Gudao sangat marah, "Keluar." Murong Sishi menutup matanya, perlahan bangkit, dan berjalan keluar dari aula dengan putus asa. Ketika dia melangkah keluar dari aula, dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap para tetua yang menentangnya, dan berkata dengan dingin, "Keluarga Murong akan dihancurkan cepat atau lambat. Di tangan kalian orang-orang bertele-tele. Dan ayah, putriku tidak bermaksud menyinggungmu. Putriku hanya ingin mengatakan, keputusanmu hari ini adalah tumbuh di tengah gunung harimau dan memasuki mulut harimau di masa depan." Murong Gudao sangat kecewa pada Murong Sishi saat ini, "Kamu berani mengatakan bahwa sebagai ayahmu, kamu akan menjadi kepala klan." "Oh," Murong Sishi menutupi bibirnya yang merah terang, berbalik dan pergi sambil menangis. Di aula, Murong Ningkang berbalik, dan ketika dia mengejar Murong Sishi, Murong Gudao berteriak, "Hentikan aku." Murong Ningkang berhenti dan berhenti dengan patuh. Murong Sishi sendirian, naik ke puncak alam rahasia, memandang matahari terbit dengan putus asa, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa kamu tidak mendengarkan saya? Mengapa, mengapa?" Titik titik titik. Pada saat yang sama, dinasti suci Tuoba, Istana Tuoba. Di kuil Jinluan, Tuan Tuoba sedang mendiskusikan urusan negara dengan Pangeran Tuoba Lin dan Jenderal Marsekal dari ekspedisi Timur Tuoba Weng. Pada saat ini, kakek Liu dengan hormat memasuki kuil dan berkata, "Tuan Suci, wakil Tuan Penempaan Xiancheng, tolong temui saya. Cepat, tolong." Guru Suci Tuoba tampak penuh harap. Dong Yong adalah utusannya yang dikirim ke Huang Fu Shengzong untuk merundingkan perdamaian. Dia secara alami mengharapkan Dong Yong untuk membawa kembali kabar baik bahwa Tan Yun menyetujui perdamaian. Pada saat ini, Tuoba Lin dan Tuoba Weng saling memandang, dan keduanya dengan cepat bertukar mata, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa keduanya tidak ingin bernegosiasi sama sekali. Tidak. Setelah Duke Liu menjawab, dia mengambil langkah feminin menuju kuil emas. Tidak lama kemudian, Dong Yong memasuki kuil dengan sungguh-sungguh. "Wakil Tuan Kota, bagaimana Anda berbicara tentang perdamaian?" Tuan Suci Tuoba bangkit dari kursi naga dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Oh." Dong Yong menghela nafas dan membungkuk dan berkata, "Tuan Suci,
bawahan tidak kompeten, jadi mereka tidak menyelesaikan masalah ini. Tuan Suci Tuoba mengerutkan kening, duduk perlahan, dan berkata, silakan, bagaimana Tan Yun mengatakannya. Dong Yong berkata jujur, Yang Mulia, Tan Yun tidak melihat bawahannya. Itu adalah Tuoba Yingying, wakil ketua sekte Huang Fu Sengsong. Biarkan bawahannya membawa Anda dan pangeran. Dia mengatakan bahwa ketika pangeran berpura-pura menjadi Tan Yun dan membunuh Tantai Xuanzong, kebencian ini tidak dibagikan. Dia juga bilang, Dong Yong ragu-ragu. Apalagi yang dia katakan. Wajah Tuan Tuoba pucat. Dong Yong menggigit kulit kepalanya dan berkata, dia juga berkata bahwa dinasti suci Tuoba saya akan dihancurkan dalam 30 tahun, dan kemudian mayat sang pangeran akan digantung di atas gerbang kota kekaisaran untuk diperlihatkan kepada publik. Tanpa menunggu Tuan Tuoba berbicara, Yin dan Yang dari Tuoba Lin yang aneh, dengan wajah feminin dan cantik, tiba-tiba terdistorsi, dan dengan tegas berkata, Ayah, dinasti suci Tuoba saya memiliki leluhur pemujaan dari alam berbulu. Kami tidak takut pada Kaisar Huangfu. Diam untukku. Tuan Tuoba tiba-tiba dengan marah menunjuk Tuoba Lin, itu bukan barangmu yang tidak berguna, itu kacau. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan Huangfu Sengsong, jadi jangan bertindak gegabah. Sekarang, saya memiliki musuh bebuyutan Nangong Sengsong di barat dinasti suci saya. Sekarang saya ingin mencegah pembunuhan Huang Fu Sengsong. Saat itu, kamu akan diserang oleh musuh, beritahu aku cara menghadapinya. Mendengar ini, Tuoba Lin mengutuk dalam hatinya, hal-hal lama, bukan Anda yang membiarkan saya masuk ke Huang Fu Sage, sekarang Anda mendorong tanggung jawab pada saya. Tuoba Lin menekan kemarahan di dalam hatinya, dan dengan hormat berkata, ayah untuk menenangkan amarahnya, ada rencana, dan anak-anak berpikir itu layak. Mengatakan, Tuan Suci Tuoba hampir meraung. Tuoba Lin dengan hormat berkata, ayah, Tan Yun membunuh perawan Nangong. Dia adalah musuh bebuyutan yang sama dengan dinasti suci Nangong. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah teman. Nangong Sengzu merundingkan gencatan senjata, dan bergabung untuk melawan Huang Fu Sengsong. Ketika Tuan Tuoba mendengar ini, dia sangat marah, kamu anak pemberontak. Apakah kamu melupakan kakekmu, tetapi dibunuh oleh Tuan Nangong? Keluarga kerajaan Tuobaku, kenapa kamu memiliki binatang jahat yang melupakan keburukan dan negara? Keluar dariku. Mendengar kata-kata itu, Tuoba Lin membungkuk dan menarik napas dalam-dalam. Ayah tenang, dan anak-anak pergi. Setelah itu, ketika Tuoba Lin berbalik dan melangkah keluar dari kuil, niat membunuh melintas di matanya. Kamu juga. Tuan Tuoba melambaikan tangannya ke arah Tuoba Weng. Bawahan pensiun. Begitu Tuoba Weng meninggalkan kuil Jinluan, suara Tuoba Lin terdengar di benaknya, Marsekal Ekspedisi Timur, silakan pergi ke Istana Pangeran untuk memberi komentar. Setengah jam kemudian, Istana Pangeran. Tuoba Lin menatap Tuoba Weng dan berkata, kamu adalah orang kepercayaan pangeran ini. Sudah waktunya bagimu untuk melakukan beberapa hal. Yang Mulia, apa yang Anda katakan kepada saya? Tuoba Weng berkata. Tuoba Lin berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, putra Anda, Jenderal Senwu Tuoba Qingtian, dibunuh oleh Tan Yun ketika dia dan pangerannya berada di Huang Fu Sengsong. Kemudian, Tan Yun mendobrak wilayah udara kota kekaisaran kita dan membunuh Jenderal Sanwu. Kedua putramu meninggal di tangan Tan Yun. Dengan darah dan darah seperti itu, apakah kamu ingin berdamai dengan Huang Fu Sengsong? Tuoba Weng mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja bawahannya tidak mau, tapi... Tuoba Lin mencibir, ayah sudah tua, saatnya turun tahta. Setelah itu, kata-kata Tuoba Weng berikutnya membuat Tuoba Weng hampir terduduk di tanah ketakutan. Saya melihat Tuoba Lin menyeringai dan berkata, malam ini, Anda akan membunuh semua keluarga kerajaan Tuoba saya tanpa ampun, dan menyalahkan Huang Fu Sengsong. Adapun Kaisar, pangeran ini akan melakukannya sendiri malam ini. Mata Tuoba Weng melebar dan ekspresinya terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuoba Lin akan membunuh saudara dan ayahnya dengan begitu panik. Apakah Anda memiliki pendapat? Tuoba Lin mengeluarkan jari anggrek dan menunjuk Tuoba Weng yang belum melambat. Bawahan tidak punya pendapat. Tuoba Weng buru-buru berkata, Yang Mulia, kapan Anda akan mulai malam ini? Tuoba Lin dengan tegas berkata, Sisi. Tuoba Lin tidak kejam dan kejam. Pada saat yang sama, dia diam-diam menarik banyak pemujaan di dinasti suci untuk digunakan sendiri.
Titik titik titik. Ketika bulan hitam dan angin kencang di malam hari, inilah saatnya untuk membunuh. Tuoba Lin berpura-pura meminta maaf kepada Tuan Tuoba, dan setelah Tuan Tuoba meminum anggur beracun yang tidak berwarna dan tidak berasa, dia membunuh ayahnya sendiri. Jenderal Marsekal Ekspedisi Timur, pemimpin bertopeng dari yang kuat, menyerbu keluarga kerajaan, dan membantai semua pangeran dan putri seperti perawan Tuoba, selir bangsawan, dan selir. Pada 3/4 jam, tangisan sedih Tuoba Lin bergema di seluruh istana dan kota kekaisaran. Tuan Suci telah mati. Pangeran dan Tan Yun berkolusi, membunuh Tuan Suci dan membasuh keluarga kerajaan dengan darah. Malam itu, seluruh kota kekaisaran Tuoba menangis, dan semua orang membenci Huang Fu Shengzong. Bahkan banyak jenderal yang telah setuju untuk merundingkan perdamaian dengan DPRK dan China sebelumnya, juga telah menyatakan pandangan mereka terhadap perdamaian. Suara Agung Jenderal Marsekal Ekspedisi Timur bergema di seluruh kota kekaisaran. Pengadilan tidak bisa tanpa Tuan selama sehari, dan besok, Pangeran akan mengadakan upacara penobatan. Bab 1027, Gencatan Senjata dan Aliansi. Jam keesokan harinya, Tuoba Lin berhasil naik tahta. Ketika dia naik tahta, seluruh biksu kota kekaisaran merangkak di tanah. Setelah naik tahta, Tuoba Lin mengangkat pedangnya dan bersumpah kepada Menteri Korea, Tuan Suci ini bersumpah di sini bahwa dia tidak akan membunuh Tan Yun dengan pedang seperti itu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tuoba Lin mencengkeram pedang dengan tangan kanannya, memotong telapak tangannya dan aliran darah berlanjut, dan kedua tangan mematahkan pedang terbang. Titik titik titik. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Tuoba Lin pergi ke dinasti Suci Nangong di bawah percandian dan perlindungan alam berbulu. Meskipun Tuan Suci Nangong tidak tahu apa yang dipikirkan Tuoba Lin, dia masih menerima Tuoba Lin. Di dalam kuil Nangong. Ketika Tuoba Lin mengumumkan proposal gencatan senjata dan aliansi dengan dinasti Suci Nangong sebelum Huang Fu Shengzong dihancurkan, Dewa Suci Nangong tercengang. Tuan Nangong telah memikirkan banyak alasan mengapa Tuoba Lin menjadi utusan untuk dinasti sucinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuoba Lin ada di sini untuk merundingkan perdamaian. Karena saya pribadi membunuh kakek Tuoba Lin. Lautan darah dan permusuhan yang begitu dalam, Guru Suci Nangong melihat Tuoba Lin, dan dia benar-benar bisa meletakkannya sementara, dia diam-diam mengatakan bahwa Tuoba Lin tidak mudah. Usulan Tuan Tuoba, Tuan ini setuju. Tuan Nangong menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun membunuh istri dan anak perempuan saya, dan membanjiri keluarga kerajaan Tuoba Anda. Di bawah kebencian yang begitu dalam, memang sudah waktunya bagi kita untuk menghentikan aliansi. Namun, kamu dan aku telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Untuk saling percaya, Tuan Suci ini mengusulkan, bagaimana denganmu dan aku bersumpah. Tuoba Lin segera setuju. Setelah itu, 2 orang suci besar mulai mendiskusikan situasi saat ini, mendiskusikan apakah akan menyerang Huang Fu Shengzong sekarang atau menggunakan pertahanan sebagai serangan di masa depan. Tuan Suci Nangong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Suci Tuan Tuoba, dinasti suci saya ada di belakang Anda. Jika kita membentuk aliansi, Anda tidak perlu khawatir, tetapi dinasti Suci Nangong saya berbeda. Di belakang dinasti Suci Nangong saya, ada dinasti Suci Tang Xun yang mengawasi. Jika dinasti Suci saya kuat, jika orang bijak Tang Xun yang ambisius menyerbu dinasti Suci saya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar ini, Tuoba Lin berkata dengan jujur, Tuan Suci Nangong mengatakan itu sangat benar, apa pendapatmu tentang ini? Tuan Suci ini dan Tuan Suci Tang Xun masih memiliki persahabatan. Tuan Suci ini mengundang seseorang untuk mengirim undangan. Karena jarak yang jauh, kami akan memberi Tang Xun waktu untuk mempertimbangkan membentuk aliansi. Kemudian kami akan mengaturnya di tempat kami. Istana Tuoba 2 tahun kemudian. Bagaimana bisnisnya? Sage Lord Nangong bermeditasi, ya, tidak apa-apa, tapi Sage Lord Tang Xun mungkin tidak setuju. Juga, haruskah saya mengundang Holy Lord Huang Fu masuk? Mata Tuoba Lin berkedip, dan dia melambaikan tangannya, jangan khawatir tentang Kaisar Huang Fu. Bagaimanapun, leluhur Kaisar Huang Fu berasal dari keluarga kerajaan Kaisar Huang Fu. Mungkin kontraproduktif untuk mengundang Tuan Huang Fu. Petik 2. Adapun Tuan Suci Tang Xun, saya pikir dia akan setuju. Anda tahu, hari ini Huang Fu Shengzong, tetapi ada 2 potong lemak di ranah rahasia jiwa dan ranah rahasia Huang Fu. Saya pikir Tang Yongsheng akan sangat tertarik padanya. Tuoba Lin berkata setelah jeda, namun,
kita dapat membentuk aliansi dengan Xianzong abadi. Setelah Huang Fu Shengzong dihancurkan, kita juga akan menghancurkan Xianzong abadi. Pada saat itu akan terjadi pada 3 alam rahasia pegunungan hukuman surgawi. Tuan suci ini, kamu, dan Tang Yongsheng, bukankah indah sendirian? Setelah mendengar ini, Guru Suci Namong tertawa dan berkata, strategi yang bagus. Guru Suci itu akan mengirim utusan ke Sekte Abadi-Abadi, dan saya ingin meminta Ruyan Wuji untuk berdiskusi di Dinasti Suci Mulia setelah 3 tahun. Oke, Tuo Balin tersenyum dan berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Suci telah pergi. Tuan Suci ini akan mengirimmu pergi. Setelah Tuan Suci Namong mengirim Tuo Balin pergi, dia kembali ke kuil. Dalam kehampaan seperti riak air, Liu Wanchuan muncul dari sisi Tuan Sage Namong. Orang ini adalah leluhur surgawi selir Liu, dan juga merupakan pemujaan besar dari dinasti Suci Namong. Tuan Suci, Tuo Balin dipuji sebagai hantu pertama sejak berdirinya dinasti Suci Tuoba. Liu Wanchuan berkata dengan alis horizontal, Tuan Suci, lebih baik berhati-hati terhadap orang ini. Ya, Master Sage Namong mengangguk dan mencibir, tidak apa-apa baginya untuk tidak bermain trik. Jika dia berani melakukan trik, Guru Suci ini akan memberitahu dia bahwa Jiang masih panas. Setelah itu, Guru Suci Namong bertanya, pemujaan besar, bahkan jika leluhur besar saya meninggalkan kebiasaan, dia hanya akan menjadi lapisan ke-8 dari tahap kelahiran domain, dan karena Tan Yun dapat menghancurkan istana peri jiwa, itu berarti dia telah seseorang setidaknya lapisan kedua dari tahap bulu. Apakah leluhur saya meninggalkan adat atau tidak dapat menentukan nasib dinasti Suci Namong saya. Sekarang mari kita lihat, kapan saya akan meninggalkan adat untuk menyembah leluhur besar. Mendengar ini, Liu Wanchuan mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, pamanku adalah tahap kedua dari alam eklosion 10.000 tahun yang lalu. Hanya saja orang tuanya mengatakan bahwa ketika dinasti Namong hidup dan mati, dia akan meninggalkan bea cukai, dan hal-hal lain tidak boleh diganggu. Ya, setelah menghela nafas, Guru Suci Namong mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya, menyerahkannya kepada Liu Wanchuan, dan menasihati, tidak mungkin sekarang. Guru Suci hanya bisa memohon, Tuanku, orang tuanya keluar dari gunung. Petik 2. Kamu pergi ke Zhongnan Xianshan, temukan tuanku, dan berikan surat ini kepada orang tuanya. Jika kamu dapat mengundangnya, semua kesulitan akan terpecahkan. Setelah Liu Wanchuan menyimpan amplop itu, dia menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, Tang Zun, Seng Chao, salju tebal terbang, angin dingin suram. Di penjara, Tang Xinying, yang mengenakan seragam penjara, menjadi semakin kurus. Setelah meminum pil pembaruan hidup terbaik, pil suci terbaik yang diperlukan, dan kolam spiritual yang membangun kembali pil suci, dia sekarang sadar dan suci. Renovasi selesai. Dia berdiri di sudut penjara dengan tatapan kosong, memperhatikan surat-surat yang ditulis kepadanya oleh Tan Yun berulang kali, air mata tidak bisa berhenti menetes. Tapi lihat amplopnya mengatakan, Xinying, maafkan aku, karena aku membuatmu membayar pengorbanan yang begitu besar. Bagaimana saya bisa, Tan Yun, bagaimana saya bisa membuat Anda memperlakukan saya seperti ini? Ada beberapa hal, ini saatnya untuk memberitahumu. Bermimpi dia adalah putri dari dinasti Mu Feng Sheng, dan kamu harus tahu bahwa klan Tang Mulah yang membunuh ayahnya, pertumpahan darah keluarga kerajaan Mu Feng, dan membuat kesalahan terhadapnya. Dinasti Mu Feng Sheng, pembantaian yang tidak manusiawi, dan Mengki adalah tunanganku. Antara kau dan dia, antara cintamu padaku, Tan Yun tidak pernah malu seperti saat aku menulis surat ini. Terima kasih atas cintamu padaku. Aku harap kamu akan berhenti melakukan hal-hal bodoh untukku setelah meminum pil itu. Juga, aku harus jujur padamu, aku menyukaimu, dan aku tergerak olehmu, tetapi kita tidak memiliki takdir. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang mau tidak mau kamu harus melakukannya. Aku, Tan Yun, berpikir aku tidak pernah berutang pada siapapun, kecuali kamu. Hargai itu, jangan membacanya. Tang Xinying gemetar tangan, air mata menetes, satu persatu di kertas surat. Dia menutup matanya yang berlinang air mata, dan berkata dengan sakit hati, semua ini adalah pembalasan atas dosa-dosaku sendiri. Tan Yun, aku tidak menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Tang Xinying benar-benar tidak menyalahkan Tan Yun saat ini. Karena dia mengerti bahwa Mu Mengki memiliki kebencian berdarah dengan klan Tangnya sendiri,
bagaimana bisa kebencian seperti itu begitu mudah diselesaikan. Pada saat ini, Tang Xinying memikirkan penghapusan kolam spiritualnya oleh ayahnya, dia sudah berkecil hati. Putri 9, Holy Lord telah menyetujuimu untuk meninggalkan penjara. Pada saat ini, sipir penjara dengan hormat berkata. Mendengar itu, Tang Xinying tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya, dia berkata dengan putus asa, mengapa dia setuju untuk membiarkanku pergi. Tang Xinying melihat kepala sipir dengan ekspresi jelek, dan bertanya, katakan yang sebenarnya. 1028 bab pertama. Kepala sipir tidak tahu apa yang dia pikirkan, menyeka air mata, dan berkata, untuk menyelamatkanmu, 6 pangeran setuju dengan pangeran pertama dan pangeran ketiga untuk mundur dari kompetisi putra mahkota. Kemarin pangeran tertua dan pangeran ketiga bersama-sama menulis surat, meminta Tuhan untuk memaafkanmu. Setelah mendengar ini, Tang Xinying mengerutkan bibir merahnya, air mata keluar dari matanya, dan berkata, 6 saudara kaisarku, di mana orang-orang sekarang? 6 pangeran, telah pergi untuk menjaga perbatasan. Kata sipir dengan hormat, yah, aku mengerti. Tang Xinying tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan kepala sipir akan datang dengan pena, tinta, kertas dan batu tinta, dan menulis sambil menangis. Saudara 6, sejak ayah menghapuskan Jiu Mei Lingqi, hati Jiu Mei sudah mati. Ketidakpedulian dan tipu daya kekaisaran Tang Xun, Jiu Mei benar-benar lelah. Jiu Mei ingin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini, mencari tempat yang tidak diketahui siapapun, dan hidup kembali. Kakak 6, jangan khawatir tentang kakak 9, kakak 9 tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Kakak ke-6, berhati-hatilah, dengan tulus, Jiu Mei yang akan selalu mencintaimu. Tang Xinying memberikan surat ini kepada kepala sipir dan melangkah keluar dari penjara. 3 jam kemudian, Tang Xinying, yang masih di alam jiwa suci, mengenakan pakaian biasa, diam-diam meninggalkan kota kekaisaran Tang Xun, tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat yang sama, Huangfu Secret Realm, No. 1 Very Valley of Meritorious Realm. Tan Yun, yang berada di menara suci yang indah, telah memanipulasi api Hongmeng untuk memakan asal mula api ilahi gagak emas. Api Hongmeng telah meroket dari raksasa setinggi 700 kaki menjadi raksasa setinggi 900 kaki. Itu telah tumbuh dari tahap ke-8 menjadi yang kecil, melampaui yang besar, dan dipromosikan ke puncak ke-8. Memiliki kemampuan untuk membakar nihilitas dengan senjata ajaib pamungkas. Hari ini, Hongmeng Bingyan hanya master tingkat 8, dan itu kurang kuat dari Hongmeng Flame. Setelah Tan Yun memuaskan api Hongmeng dan meletakkannya di telapak tangan kanannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dengan liar melahap energi spiritual di menara. 390 tahun kemudian di menara, Tan Yun mendapatkan janin surgawi Hongmeng kelima di Lingqi, dan dia dipromosikan ke janin alam tingkat kelima. Pada tahun ke-480 menara, 2 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Pada saat ini, dinasti suci Tuoba, Kuil Jinluan. Tuoba Lin menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur Tang Yongsheng, penguasa suci Tang Xun, Nangong Qingqian, penguasa suci Nangong, dan Ruyan Wuji, penguasa Xianzong abadi. 3 guru suci mulai mendiskusikan cara menyerang Huang Fusengzong. Tuoba Lin perlahan bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah mereka bertiga, berkata, 3, guru suci ini mengusulkan bahwa 4 kekuatan utama kita masing-masing akan mengirim beberapa kekuatan teritorial, dan tentu saja kekuatan teratas dunia bulu adalah yang terbaik. Petik 2. Lalu, 4 kekuatan utama kita menyerang Huang Fusengzong bersama-sama. Setelah Huang Fusengzong dihancurkan, kita akan memutuskan bagaimana membagi kepentingan Huang Fusengzong berdasarkan berapa banyak orang kuat yang akan dikirim oleh kekuatan mana. Guru Suci Nangong berkata, ya, guru suci ini tidak keberatan. Tuan suci ini juga tidak. Tang Xun berkata sambil tersenyum. Ruyan Wuji juga mengangguk untuk menyatakan tidak ada pendapat. Dalam hati Ruyan Wuji, bahkan jika dia memiliki pendapat, dia tidak akan mengatakannya. Karena dia tahu betul bahwa, dengan sikap penuh semangat Tan Yun, dia mungkin telah menyerang rahasia abadi di luar rahasia abadi. Dia hanya ingin menyatukan 3 dinasti suci dan dengan cepat memusnahkan Huang Fusengzong untuk menghilangkan masalah. Pada saat yang sama, meskipun Ruyan Wuji sekarang hanya tahap kedua dari alam, karena dia bisa duduk di posisi penguasa, dia tidak boleh menjadi biasa-biasa saja. Dia juga tahu bahwa untuk membuat aliansi dengan 3 suci dinasti pada saat ini tidak diragukan lagi mencari kulit harimau.
Tetapi Ruyan Wuji juga tahu bahwa jika Anda memanfaatkannya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Tang Yongsheng yang kekar berkata dengan nada mendominasi, klan Tang saya telah memberikan pemujaan tingkat kedua dari alam eklosion, dan wali peziarah tingkat 3 dari alam eklosure dari dinasti suci Tang Xun juga akan bermain. Selain itu, ada 3 orang di alam Dzogchen, 3 orang di alam 9 tahap, dan 4 orang di alam 8. Pada saat ini, Guru Suci Namong tertawa dan berkata, dinasti Namong saya telah keluar dari kekuatan tingkat atas alam eklosion dengan 4 orang di alam eklosion, dengan 6 orang di alam wilayah-wilayah dan 4 orang di alam eklosion. Alam ke-6. Ketika ketiganya mendengar ini, ada sentuhan kejutan di pupil mereka. Tuo Balin melengkungkan tangannya dan berkata, dinasti Suci Namong benar-benar bersembunyi sangat dalam. Ternyata ada 4 kekuatan teratas di alam eklosion. Guru Suci Namong berkata dengan ekspresi serius, memang benar bahwa Guru Suci ini mengirim seseorang untuk mengundang guru turun dari Zhongnan Xianshan. Setelah 4 kata, Zhongnan Xianshan, diperkenalkan ke telinga Tuo Balin, Tang Yongsheng, dan Ruyan Wuji, mereka bertiga tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan hati mereka tiba-tiba bergetar. Tampaknya Zhongnan Xianshan seperti guntur. Ini memang benar, karena Zhongnan Xianshan adalah tanah suci sejak benua Tianchai. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, setelah pertempuran ketiga antara para dewa dari Meteorit Canyon, eklosion pertama yang naik ke Great Perfection of Eclosion Realm, berasal dari Zhongnan Immortal Mountain. Selain itu, sejak zaman kuno, Zhongnan Xianshan telah menjadi habitat sangsi daratan surgawi hukuman, berlari dan bangkit. Menjabat sebagai kepala sangsi, posisi tinggi, setidaknya kekuatan ke-8 dari Eclosion Realm. Hanya setelah biksu dipromosikan ke tingkat keempat dari alam eklosion, menurut aturan kepala sangsi sebelumnya, dia akan pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menyelinap masuk dan mencerahkan Tao. Tidak, saya akan campur tangan dalam perjuangan antara mayor dinasti dan kekuatan utama, sehingga semua kekuatan, di bawah perlindungan kekuatan 4 kali lipat di bawah alam eklosion, dapat bersaing secara adil, untuk menjaga keseimbangan kekuatan utama di benua hukuman surgawi. Jika seorang beku tidak pergi ke Zhongnan Xianshan setelah dipromosikan ke tingkat keempat, nasib buruk akan datang, dan pemberi sanksi akan memperingatkannya untuk pertama kalinya. Jika dia tidak mendengarkan, dia akan dibunuh. Pada saat ini, Tuo Balin, Tang Yongsheng, dan Ruyan Wuji dikejutkan bukan oleh kekuatan Master Sage Namong, tetapi oleh kemampuannya. Anda tahu, begitu Anda melangkah ke Zhongnan Xianshan, kecuali sanksi terhadap kepala suku dan pengaturan untuk turun gunung, tidak ada orang lain yang diizinkan pergi dengan alasan apapun. Dan Tuan dari Guru Suci Namong, tidak hanya tingkat keempat dari alam eklosion, tetapi juga dapat turun gunung untuk berpartisipasi dalam serangan terhadap Huang Fusengzong, menyatu dengan pertempuran kekuatan utama di daratan. Pesan ini cukup untuk mengungkapkan bahwa posisi master dari Guru Suci Namong di Gunung Abadi Zhongnan tidak rendah. Atau ada pendukung di belakang. Tentu saja, selalu ada beberapa orang yang maverick, dan setelah dipromosikan ke tahap keempat dari alam eklosion, mereka tidak pergi ke Zhongnan Xianshan. Misalnya, leluhur patriark klan Batu Sipotian tidak pergi ke Zhongnan Xianshan. Tentu saja, mengapa orang-orang seperti ini tidak berada di bawah kendali kepala sangsi Zhongnan Xianshan, 4 yang hadir di sini tidak yakin. Pada saat ini, Tuo Balin berkata, dinasti suci Tuoba saya, mengirim pemujaan rangkap 3 ranah eklosion. Selain itu, ada 3 orang di ranah-ranah Dzogchen, 3 di ranah beruas 9, dan 4 di ranah berunsur 8. Ruyan Wuji melambaikan lengan bajunya dan berkata, saya adalah sekte abadi-abadi, dan saya juga telah memainkan 3 kekuatan besar di alam eklosion. Selain itu, ada 1 orang di alam wilayah kesempurnaan besar, 1 orang di alam ke-9 alam, dan 10 orang di alam ke-7. Pada saat ini, Guru Suci Namong memandang ketiganya dan berkata dengan jujur, semua orang tahu bahwa itu tidak diperbolehkan di Zhongnan Xianshan. 4 kekuatan utama dari alam eklosion dapat campur tangan, dan kekuatan utama sedang bertarung. Oleh karena itu, tuanku hanya bertanggung jawab untuk membunuh kera iblis terkuat Tan Yun dan Huang Fusengzong. Jika bukan kera iblis, bagaimana Tan Yun bisa melarikan diri dari kota kekaisaran Namongku? Mereka bertiga tertawa puas mendengar kata-kata Guru Suci Namong. Dari sudut pandang mereka bertiga, selain kera iblis, Huang Fusengzong rentan terhadap serangan 4 kekuatan utamanya. Kemudian,
Setelah keempatnya mengobrol selama beberapa jam lagi, Tuoba Lin berdiri dan mengepalkan tangannya dan berkata, karena pemujaan 3 kali lipat saya ke alam eklosion, saya kembali ke kampung halaman saya 5 tahun yang lalu, dan akan kembali ke tempat suci Tuoba. Dinasti 3 tahun kemudian, jadi, hari ini, 4 tahun kemudian, setelah bersatu kembali di luar pegunungan Tianpu, serang Huang Fu Sengsong. Bagus, Ruyan Wuji, Guru Suci Nangong, kata Tang Zun serempak. 1029 bab pertama, Gadis Surga yang Bangga. Setelah berdiskusi dengan mereka bertiga, Tuoba Lin memerintahkan Liu Gonggong untuk memilih 30 wanita cantik dari istana untuk melayani mereka. Alam Rahasia Huang Fu, Tanah Suci Tanah Berjasano. 1 Lembah Peri. Di lantai 12 Menara Suci Linglong, Tan Yun, duduk bersila, membutuhkan 350 tahun lagi untuk mencapai tingkat ke-6 tahap wilayah. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng, tetapi masih menutup matanya dengan saksama, seperti patung, melupakan waktu, melupakan segalanya, dan berlatih mundur. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan 400 tahun lagi untuk memadatkan janin abadi Hongmeng ke-7 di kolam roh, dan memasuki lapisan ke-7 dari alam janin wilayah. Tiba-tiba, Tan Yun membuka matanya, dan secara tidak sengaja melepaskan aura yang sangat kuat, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh menara kosong dan terfragmentasi. Tingkat ke-7 dari tahap wilayah, perasaan yang sangat kuat. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dunia luar hanya memiliki 10 bulan tersisa untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi, dan ada 196 tahun tersisa di menara. Butuh waktu paling lama 90 tahun untuk menyelesaikan tahap ke-9 dari tahap budidaya tingkat kecil badan air Hongmeng dan maju ke tahap master tingkat ke-9. Sudah waktunya untuk mengolah badan air Hongmeng. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung harmoni yang tergantung di kolam spiritual, dan berdiri di langit harmoni. Terakhir kali Tan Yun berlatih badan air Hongmeng adalah tingkat ke-4 dari rahim domain, dan kemudian dia telah dipromosikan ke tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7. Ini berarti bahwa Tan Yun memiliki 3 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk marahi tubuhnya. Dia hanya perlu menggunakan 2 kesempatan untuk memperbaiki meridian seluruh tubuh, dan kemudian dia akan dipromosikan ke tahap master tingkat 9 setelah menyelesaikan budidaya badan air Xiao Cheng Hongmeng tingkat 9. Kemudian, gunakan kesempatan terakhir untuk melunakkan hati dan hati di 5 organ dalam. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-9 domain, dia akan menggunakan 2 kesempatan lagi untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk meredam 3 organ internal yang tersisa dan 6 organ internal. Setelah menyelesaikan pelatihan, Anda dapat dipromosikan ke tahap puncak ke-9. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku. Tan Yun berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Dalam satu pemikiran, 270 helai cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga naik ke udara dari permukaan cairan, dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya menjadi helai Hongmeng, cair Tuhan. Setelah helai cairan surgawi Hongmeng menembus ke tengah alisnya, dia mulai melunakkan meridian tubuhnya, serta jantung dan hatinya. Proses tempering meridian sangat menyakitkan. Tan Yun mengatupkan giginya, fitur wajahnya bengkok, dan rasa sakitnya seperti keringat. Dalam penderitaan yang tragis ini, Tan Yun menghabiskan 90 tahun dengan kegigihan dan ketekunan, dan akhirnya memurnikan cairan Dewa Hongmeng, berhasil membuat meridian seluruh tubuh, jantung, dan hati, dan memasuki badan air Hongmeng. Panggung Master Order 9. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan tirani untuk merobek peri kelas menengah dengan tangan kosong. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa apa yang disebut artefak abadi kelas menengah paling-paling hanya artefak abadi palsu kelas menengah. Jika itu adalah artefak peri asli dari alam abadi 9 surga, itu pasti tidak dapat dirobek. Tan Yun menghitung waktu, dunia luar memiliki 5 bulan dan 10 hari untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi. Oleh karena itu, Tan Yun berpacu dengan waktu di menara untuk berlatih lagi. Di luar waktu, 5 bulan 9 hari kemudian. Ledakan. Gerbang menara 12 lantai terbuka, dan Tan Yun memancarkan aura 7 kali lipat dari alam wilayah. Dia terbang keluar dari menara suci di langit dan melayang di atas No. Dengan senyum menawan di wajahnya, rambutnya menari, dan pancaran kebijaksanaan spiritual naik ke langit. Segera, pilar kesadaran spiritual menembus lautan awan, melampaui 30 juta li sebelumnya, dan kemudian melesat ke langit.
35 juta mil, 40 juta mil. Akhirnya, kesadaran spiritual tetap berada di 45 juta mil sebelum berhenti. Seperti yang diketahui semua orang, para beku rangkap 8 biasa di alam dapat mencakup 28 juta li dalam kesadaran spiritual, 31 juta li di alam 9 kali lipat, dan biksu agung dari alam nyata dalam radius 35 juta. Eklosion Realem memiliki radius 40 juta li di lapisan pertama, 45 juta li pada lapisan kedua, dan 50 juta li di lapisan 3. Ketika Tan Yun masih di alam tingkat keempat, jiwanya hampir sekuat alam tingkat ke-9. Tapi sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 45 juta li, yang berarti jiwanya sekuat tahap kedua dari alam eklosion. Jika orang luar mempelajarinya, mereka akan luar biasa. Tapi dalam pandangan Tan Yun, ini hanya masalah biasa. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa ketika Tuan Hongmengnya terus berevolusi di masa depan, tidak peduli seberapa kuat jiwanya, dia juga mampu melompati tantangan, dan dia akan menjadi semakin melawan langit. Setelah Tan Yun menyingkirkan kesadaran spiritualnya dengan puas, dia menggunakan langkah suci Hongmeng. Dia mengambil langkah ringan dan melintasi kekosongan. Tan Yun cukup puas dengan ini. Setelah melihat ke belakang dan mengambil langkah lain, dia kembali ke lembah abadi nomor 1 lagi dan mulai memeriksa keadaan binatang buas di menara Linglong Sein. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa naga emas dan singa di lantai 11 dan iblis di lantai 10 sekarang dipenuhi dengan aura kuat dari periode transisi tingkat 9. Adapun Raja Beruang Naga Surgawi, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Patung Ungu penangkap jiwa di antara 8 raja, mereka sudah berada di tahap dewasa tingkat ke-9. Raja Singa Dingin Pelangi Darah dan Raja Burung Merah berada di tahap pertumbuhan ke-9. Raja Naga, Harimau, Buaya, dan Raja Setan Api Emas sekarang berada di tahap ke-9 dari kelahiran mereka. Hanya Raja Naga Biru, yang kemudian dipromosikan menjadi Raja, yang sekarang berada di periode penyeberangan tingkat 8. Pada saat ini, suara perintah Tan Yun datang ke telinga beberapa binatang buas, orang besar, iblis, Raja Beruang Naga Langit, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang merenungkan jiwa, kalian berlima keluar dan ikuti aku untuk menyerang. Sekte Abadi-Abadi, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Burung Merah Susaku, Raja Buaya Harimau Benlong, Raja Serigala Api Emas, Raja Naga Biru, berlatih di lantai 11, 10, 9, 8, dan 6 masing-masing. Mendengar itu, Naga Emas dan Singa, Iblis dalam gaun hitam, Tian Luolong yang lucu dan berbahaya dan Raja Beruang, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Ukiran Ungu yang menawan hati terbang keluar dari Menara Suci. Wow, setelah Tan Yun memanipulasi Menara Suci Linglong untuk menyusut, itu tersangkut di telinga kanannya. Ketika kekosongan itu seperti riak air, Tuoba Yingying muncul dari udara tipis di depan Tan Yun dan dengan hormat berkata, Tuan, orang kuat sekte saya yang menyerang sekte abadi-abadi telah keluar dan menunggu Anda di dojo berjasa. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia memandang Tuoba Yingying dengan setuju, domain tingkat 6, kecepatan bagus. Sekarang kamu bisa melompati orang kuat dengan kekuatan apapun. Mendengar ini, Tuoba Yingying dengan hormat berkata, terima kasih atas pujian tuannya, sekarang bawahan Anda tak terkalahkan di bawah alam eklosion. Setelah itu, mata indah Tuoba Yingying mengungkapkan sentuhan pemujaan, Tuan, Nyonya Sen sama dengan dirinya di alam tahap kedua, tapi sekarang dia sama seperti Anda, alam-alam ketujuh. Tuan, Nyonya Sen adalah seorang jenius tak tertandingi dari 3 dewa besar. Di masa lalu, bawahannya menempati peringkat pertama di antara 12 prajurit hebat di bawah tangan Anda. Tetapi bawahan dan mantan Nyonya Sen memiliki wilayah yang sama, tetapi setiap saat membandingkan satu sama lain lebih rendah daripada Nyonya. Dilihat dari bawahannya, kemampuan Nyonya Sen untuk melompati tantangan sekarang tidak akan jauh lebih lemah darimu. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Sen Subing, dan berseru, ya. Di masa lalu, dia baru lahir 80.000 tahun yang lalu sebelum saya dipromosikan menjadi Raja Dewa, dan ketika saya dipromosikan menjadi yang tertinggi, dia baru berusia 80.000 tahun, itu memadatkan ketuhanan dan dipromosikan ke ranah Raja Dewa Ruang dan Waktu. Dia adalah gadis surga yang bangga, dan juga seorang jenius yang sangat langka di seluruh alam dewa. Saya pikir dia juga akan mekar dalam kehidupan ini yang akan membuat langit dan dunia bergetar. 1030 bab pertama akan datang. Tentu saja, Yukin, Meng Ying,
Xiao juga jenius yang langka. Setelah mengagumi, Tan Yun berkata, ayo pergi ke dojo Meritorious. Dengan mengatakan itu, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, hanya mengambil 3 langkah dalam kehampaan dan melintasi 30.000 mil dari kehampaan. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan dan jatuh bebas di platform Meritno. Sambil bernapas, Tuoba Yingying mengikuti. Saya telah melihat Tuan. Di antara penonton, Shen Subing, Yukin, Meng Yao, Xiao, Xianer berdiri di depan orang-orang kuat dengan cara yang menawan. Hari ini, semua orang hanya tahu bahwa wakil ketua sekte memanggil Nyonya Shen Subing, dan mereka tidak tahu tentang kehidupan Shen Subing. Semua orang tahu bahwa 5 wanita cantik ini, yang seindah dewa, memiliki bakat luar biasa, dan memiliki kemampuan untuk menantang di luar level, semuanya adalah tunangan Tan Yun. Karena itu, tidak ada yang berani berdiri di depan kelima gadis itu. Di belakang kelima wanita itu adalah Tian Lao, pemimpin ortodoks organisasi Tianpuan, dan Wei Kuan, wakil pemimpin ortodoks organisasi pembunuhan Huang Fu Guchong, wakil pemimpin Song Huixin, dan Shen Suzhen dan Sue Zian. Di belakang 6, ada 10 orang kuat dengan 5 level di dunia, termasuk 5 orang dari organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi. Ada juga 21 orang di wilayah 4 kali lipat. Ada juga leluhur penegak hukum, ditambah patriark wilayah yang baru dipromosikan, dan sekarang ada 160 orang di wilayah tingkat pertama hingga ketiga. Tan Yun mengamati kerumunan dan menemukan bahwa Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, dan Shen Subing dan Shen Suzhen sama dengan dia di tahap ketujuh wilayah. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, dan Tantai Xianer adalah 6 lapisan alam rahim. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Nangong Ruxue adalah 5 lapisan alam rahim. Tan Yun merenung sedikit, pada awal besok siang, kita akan melewati aula transmisi roh Huang Fu untuk mencapai alam rahasia jiwa ilahi, dan kemudian dari alam rahasia jiwa ilahi ke sekte abadi-abadi. Tapi kali ini, mereka yang wilayahnya lebih rendah dari alam embrio wilayah tingkat ke-6, tidak perlu pergi, tetap di sekte dan terus berlatih di pengasingan. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berkata serempak, pahami. Oke, sampai jumpa besok siang. Tan Yun berkata setelah kata-katanya, ayo pergi. Setelah sebagian besar dari mereka pergi, wanita dan 2 ipar perempuan Tan Yun tidak pergi. Tetapi setelah Shen Suzhen dan Shen Subing menyapa, mereka pergi. Saudara ipar, Sue Zian cemberut mulut ceri kecilnya, tidak puas, orang-orang dan Sister Mu dan Sister Xiao, meskipun mereka berada di level kelima dari domain, tetapi kita semua memiliki kemampuan untuk melompati level ke-8 atau bahkan ke-9 dari domain, kamu mengapa tidak membiarkan kita bergabung dalam perang? Tan Yun tersenyum dan berkata, Xian, kamu bekerja keras untuk mundur untuk membantuku membunuh musuh dengan lebih baik di masa depan. Mu Meng berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan keselamatan. Xiao, Zian, dan Ruxue, dan aku akan memanfaatkan waktu untuk mundur. Ya, setelah Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Meng, keempat putri Mu Meng dan Subing dan Yukin menyambut mereka, dan kemudian terbang menjauh dari dojo yang berjasa dan terus mundur. Yingying, di mana keratua itu? Tan Yun bertanya, juga, apakah itu telah dipromosikan ke tahap ke-10 dari tahap awal? Tuan, keratua itu memiliki sifat keras kepala. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai lebih dari 2 jam yang lalu, dia melewati terowongan ruang dan waktu dan pergi ke alam rahasia jiwa. Menurut waktu, itu harus segera kembali. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, juga, keratua sudah dalam tahap ke-10 dari kelahirannya. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya sekarang telah mengambil kembali pedang besar pembunuh. Dengan kemampuan saya saat ini, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan biksu tingkat 3 dari alam eklosion. Dengan kekuatan keratua, kamu dapat mengalahkan 5 tingkat alam eklosion biasa, dan sekte peri abadi dihancurkan. Pada saat ini, Shen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, saya yakin saya juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan 3 pembangkit tenaga listrik dari alam bulu. Tentu saja, Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang polos Shen Subing dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasakan pengetahuan binatang dari kera iblis pembunuh surga menyelimutinya, dan kemudian suaranya terdengar, Tuan, Nenek, sekelompok musuh memasuki pegunungan hukuman surgawi.
Di antara mereka adalah Tuan Suci Nangong, Tuo Balin, Ruyan Wuji, dan seorang pria dengan pakaian mewah. Dengarkan mereka memanggilnya Tuan Suci Tang Zun. Orang ini seharusnya Tang Yongsheng yang membunuh keluarga kerajaan Nyonya Mu. Selain Eclosion Realemnya, ada 5 elder di Eclosion Realem, salah satunya adalah Eclosion Realem Quadruple, 3 Eclosion Realem Triple, dan 1 Eclosion Realem Double. Selain itu, ada 7 orang di alam Dzogchen, 7 orang di alam berunsur 9. 8 orang di alam berunsur 8, 16 orang di alam berunsur 7, dan 4 orang di alam berunsur 6. Petik 2. Sebelum kata-kata kera iblis jatuh, Mu Meng kembali dengan air mata dan terbang di depan Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Tan Yun, kita harus menangkap Tang Yongsheng. Kalau begitu, tanyakan di mana ratuku. Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, mata bintangnya menunjukkan niat membunuh. Segera, pengetahuan spiritual Tan Yun diselimuti, dan Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huying, dan Sen Suzhen, yang baru saja pergi, berkata dengan tajam, Huang Fu Shengzong saya telah dikepung 2 kali oleh musuh di wilayah rahasia. Petik 2. Kami sudah cukup bertahan. Sekarang semua pergi ke pintu keluar alam rahasia untuk berkumpul. Kalau begitu buka pintu alam rahasia dan bunuh. Setelah berbicara, setelah beberapa napas, 5 orang Sen Suzhen keluar dari langit di atas dojo yang berjasa dengan niat membunuh yang menakjubkan. Naik ke punggung singa besar. Tan Yun memberi perintah, dan semua orang naik ke punggung naga emas dan singa. Naga emas dan singa naik ke langit seperti kilat emas besar, melintasi puluhan ribu mil dalam kehampaan, dan setelah terbang keluar dari alam suci Meritorious, butuh 1 jam lagi untuk mencapai di bawah pintu keluar alam rahasia dan bertemu dengan kera iblis. Mu Mengki melepaskan indera spiritualnya dengan tidak sabar, menutupi pintu alam rahasia, menutupi lebih dari 30 juta mil langit. Setelah dia tidak menemukan musuh, dia melihat ke arah kera iblis. Kera tua, di mana musuhnya? Nyonya Mu, musuhnya adalah pegunungan hukuman surga yang masuk dari perbatasan dinasti suci Tuoba, dan sekarang ada 58 juta mil jauhnya dari sekte kita. Mereka mengendarai perahu roh dengan sangat cepat, diperkirakan mereka akan tiba dalam 5 jam. Setelah Mu Meng mendengarnya, dia segera membiarkan Heaven Killer AP memadatkan citra memori Holy Lord Tang Zun. Mu Meng mengkonfirmasi bahwa Tuan Suci Tang Zun dalam gambar memori adalah Tang Yongsheng. Benar saja, kau binatang. Mu Meng memandang Tang Yongsheng, tinjunya mengepal, kemarahan dan kesedihan berkobar di hatinya. Namun, pada saat ini, Tan Yun melihat penampilan Tang Yongsheng, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata secara rahasia, mengapa saya merasa bahwa penampilan Tang Yongsheng tidak terlalu mirip dengan Tang Xinying, tetapi agak mirip dengan Mengki. Saat ini, Tan Yun tidak peduli dengan musuh. Lagi pula, ada banyak orang yang mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah. Meng Chao, jangan sedih. Tan Yun berbisik, Tang Yongsheng, pembantaian tidak manusiawi diciptakan di dinasti suci Mu Feng tahun itu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ya, Mu Meng mengangguk dengan tegas. Meng, jangan tinggalkan dunia rahasia setelah perang, di luar tidak aman. Tan Yun mendesak, lalu melihat kembali ke orang-orang dan berkata, tetap di tempatmu, lalu bunuh setelah mendengarkan perintahku. Tidak ada yang bisa bertindak gegabah tanpa perintahku.